Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi Lagrangian. Kita langsung ke soalnya aja ya. Jadi exercise 12.2 buku Ciang. Gunakanlah persamaan model Lagrangian untuk mencari nilai dari Z. Nah, di sini untuk fungsi Lagrangian itu terdiri dari fungsi tujuan, koefisien Lagrange atau lambda kita sebut, dan juga fungsi kendala. Nah, di sini untuk yang A diketahui fungsi tujuan atau Z-nya sama dengan XY, sedangkan fungsi kendalanya jadi bentuk fungsi kendala itu kayak gini ya bentuknya. Nah, jadi bentuk ini kita ubah ke bentuk fungsi kendalanya, sehingga didapatkan fungsi Lagrange-nya XY ditambah lambda kali 2 min X min 2Y. Nah, kemudian kita cari nilai X sama nilai Y-nya sehingga kita dapatkan nilai Z ya. Nah, untuk mencari nilai X sama Y-nya kita gunakan konsep turunan nih. Yang pertama diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y. Kan udah ketemu bandingannya nih. Y sama dengan lambda berarti kan sama dengan Y, X sama dengan 2 lambda. Nah, berarti kan 2 kalinya. Berarti Y sama dengan 2Y sama dengan X itu 2 kali Y. Sehingga didapatkan nilai X-nya itu 1, Y-nya itu setengah, dan nilai lambda-nya juga setengah, terus nilai Z aksennya setengah. Kayak gitu. Untuk pembahasan selanjutnya sama sih. Nah, kita lihat tipe soalnya aja yang berbeda. Intinya di sini jangan lebih teliti untuk operasi perhitungannya gitu. Baik itu untuk operasi matematikanya maupun secara konsepnya gitu. Kurang lebih sama. Nomor 2 juga sama ya pengerjaannya. Nomor 3 juga sama kurang lebih. Tinggal ketelitiannya aja. Nah, mungkin nomor 4 yang akan kita bahas juga. Nah, di sini kan fungsi kendalanya X tambah Y sama dengan 0 ya. Jadi untuk di fungsi kendalanya itu nanti jadi min X min Y. Jadi jangan lupa aja. Jadi kita cari hasilnya pun sedemikian rupa gitu. Kurang lebih gitu sih buat yang exercise 12.2 tentang fungsi Lagrange. Mungkin kita lanjut ke satunya lagi. PR. Bukan PR sih, tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini bagi yang nggak ikut berkontribusi waktu praktikum, nggak ikut jawab soal. Nah, di sini tugas tambahan ini ya model ekonomi dalam matematika gitu, aplikasinya. Nah, di sini suatu perusahaan dengan dua produk menghadapi fungsi permintaan dan biaya sebagai berikut, di mana Q1 sama dengan 40 dikurang 2P1 dikurang P2, Q2-nya 35 dikurang P1 dikurang P2 dengan fungsi biaya Q1 kuadrat dikurang 2Q2 kuadrat tambah 3Q1 dikurang 10Q2. Nah, di sini carilah tingkat output yang memaksimumkan laba dengan FOC first order condition. Yang kedua dengan kondisi order kedua, tingkatin output yang maksimum laba perusahaan tuh X sama Y-nya itu berapa gitu. Kemudian yang terakhir hitung laba maksimum perusahaannya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya untuk menghitung laba itu rumusnya fungsi total revenue dikurangi total biaya. Nah, laba maksimum itu tercapai ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan dengan persamaan yang tadi ya. Nah, ini kan yang diketahui itu fungsi quantity ya. Kita ubah dulu dalam bentuk price. Kan total revenue itu P kali Q ya. Nah, Q-nya kan udah diketahui nih, P-nya belum. Kita cari P-nya. P1 sampai P2-nya. Nah, kita cari dan kita dapatkan sampai ke tahap ini nih. Sehingga Pi sama dengan 2Q1 dikurang 2Q1 kuadrat ditambah 2Q2 ditambah 40Q2 kuadrat. Nah, setelah itu kita turunkan masing-masing terhadap DQ1 dan terhadap DQ2. Nah, sehingga didapatkan hasil untuk DQ2 itu 2Q1 tambah 40. Nah, sehingga di sini Q1-nya sama dengan min 20. Sedangkan Q2-nya min 41. Nah, di sini mungkin aja sebuah perusahaan itu memproduksi jumlah yang negatif. Hal ini disebabkan karena biaya yang terlalu besar gitu. Jadinya dia memproduksi negatif. Nah, selanjutnya kita yang kedua untuk ngecek nih apakah kondisi itu maksimum atau enggak dengan second order condition gitu. Nah, di sini P double aksennya tuh kalau misalnya maksimum itu kurang dari 1 sama dengan 0. Kalau absolutnya itu kurang dari 0. Nah, di sini kita turunin dua kali nih, yaitu turunkan terhadap X sama X ke Y, Y ke X dan Y ke Y. Nah, di sini udah didapatin nih angka-angkanya. Kalau misalnya turunkan terhadap X sama X itu hasilnya segini 4. Nah, di sini kan kita masih ingat fungsi Hessian ya. Kalau misalnya H1 itu nilai A. Nilai A di sini kan min 4 itu kurang dari 0.
Nah, yang kedua itu nilai H2-nya. Nilai H2-nya itu di sini matriksnya ya. Matriksnya kan ada min 4, 2, 2 sama 0. Nah, determinannya ini kan min negatif ya, negatif 4. Ini juga kurang dari 0. Nah, kalau misalnya dia yang kedua itu lebih besar dari 0, maka dia akan absolut. Sedangkan ini kan kurang dari 0. Dia maksimum tapi nggak absolut. Absolut. Nah, selanjutnya kan kalau di persamaan identitas juga kita udah tahu bahwasanya ketika turunan kedua itu kurang dari 0 maka kondisinya juga maksimum. Oke, yang terakhir adalah laba maksimumnya. Nah, ini entah itu salah soal di biayanya atau gimana, labanya itu negatif ternyata gitu. Nah, di sini laba ini substitusi sih dari yang tadi kan udah dapat nih nilai Q1 sama Q2-nya, jadi tinggal disubstitusi aja. Ternyata didapatkan hasil negatif min 840. Artinya di sini mengalami kerugian. Ada-ada aja ya, bisa mengalami kerugian gitu. Lanjut yang nomor 2. Jika fungsi utilitas U sama dengan 3x dikurang 6x tambah 3y min 5 dan px 12, py 9, b sama dengan b itu anggaran biaya 102. Nah, pertama tuliskan fungsi Lagrangian-nya. Fungsi Lagrangian itu terdiri dari fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuannya itu yang utilitas ini, fungsi kendalanya tuh dari kurva anggarannya gitu. Nah, di sini fungsi tujuannya ini, sedangkan fungsi batasannya itu ada 102 anggaran biayanya dikurang PXX dikurang PY. Nah, PX-nya kan 12, PY-nya tuh 9 sehingga didapatkan ini ya fungsi kendalanya. Nah, terus yang kedua tentukan tingkat output optimal X aksen X bintang dan Y bintang. Nah, di sini kita pakai cara yang Lagrangian tadi yang sempat dibahas sebelumnya. Nah, di sini setelah kita eliminasi, kita substitusi, kita turunin ya. Itu didapatkan nilai X-nya itu 3, Y-nya itu 7,33, Z-nya itu 64,96. Oke, kayak gitu. Nah, ada yang baru nih, yaitu apakah itu tuh maksimum gitu. Nah, untuk melihat itu tuh maksimum atau enggak, kita lihat dari turunan kedua dari fungsi Z-nya atau fungsi utilitasnya dalam hal ini. Nah, di sini setelah diturunkan 2 kali, ternyata didapatkan bahwasanya nilainya itu positif, yaitu 6. Sehingga ini tuh fungsinya minimum gitu. Kurang lebih sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disisipkan di kolom komen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.